Hari ini tanggal 24 Juni, kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Intensi misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini untuk Ibu Linggar diberikan kesehatan yang baik dan kelancaran di bisnisnya. Kita juga berdoa untuk keluarga besar Suster Santo Agustinus, secara khusus untuk mereka yang saat ini sedang sakit, dan juga untuk keluarga Ahya Ali Cahyadi dan Cece Pioni Kua, supaya keluarga ini diberikan kesehatan, kesejahteraan. Mass intention from Madam Madeleine's family in Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Ho Sung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my boy Adrian Ling Win Long, fighting his student visa in Australia soon as possible. And Andrew Ling Yulung and Sel Ling Yulung and Alexander Ling Kai Lung. Kita juga berdoa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan dan berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunardi untuk kesehatan Ibu Sumarni, Rawi Stefani Michelle di Cilengsi Bogor. Untuk Dr. Sharon dan Dr. Ali Suyono yang sedang berziarah di Lourdes, Prancis saat ini. Untuk keluarga Bapak Bambang Herawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Untuk keluarga Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak. Untuk keluarga Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani beserta anak-anak dan keluarganya di Surabaya. Untuk Ibu Mangcu dan Ibu Nobeta Suryani. Untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni di Jakarta, dan untuk kesehatan Ibu Gloria Dorothea dari sakit kanker. Dan juga untuk keluarga Ibu Tresia Liubun, Stephanie Emilia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli untuk kesehatan Bapak Setia Pranakunadi di Makassar. Untuk keluarga Ibu Camaipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk kesehatan kesejahteraan Mama Ana Muras Franciscus, Rosalia Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Konewati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho dan Anti Elizabeth Ho di Kuching. Untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga. Untuk keluarga Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana kena sakit kanker payudara di Jakarta. Untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifacius Aristo dan keluarga. Christian Erli Endro di Jakarta. Untuk kelancaran usaha Julianus Sandy Lim dan usaha Fernandi Lim. Dan juga untuk Ibu Agnes Wela dan keluarga di Jakarta. Untuk keluarga Ibu Cindy Lewardi, untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono yang sedang sakit ginjal. Dan juga untuk Sis Gregoria Idariani Serpasius Yonmei di Kuching. Untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya. Dan juga untuk Ibu Monika Wini dan keluarga di Darmo, Surabaya. Dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Binoto, Ibu Rosa, kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan beserta anak cucunya. Dan juga untuk keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Ineke Wijaya, Andi Widodo, Eliana Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina dan Mikael di Jakarta. Kita juga berdoa untuk keselamatan, kedamaian, istirahat kekal dari aura arwah Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekyong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Sarikantoho. Untuk Bapak Agustinus Hadi Sunarsya dimakamkan di Sydney, Australia. Samsotien dimakamkan di Manado. Benedictus Benigo dan Ibu Petronia Liubun dimakamkan di Makassar. Untuk Bapak Yosef Liko Jong yang meninggal di Jakarta.
Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Dik Yong dimakamkan di Pontianak, dan Ibu Rosko dimakamkan di Kucing, Sarawak. Kita persembahkan seluruh intensi misa pada hari ini dalam perayaan Ekaristi. Seorang utusan Allah datang, namanya Yohanes. Ia datang sebagai bentara untuk mewartakan cahaya dan mempersiapkan bangsa sempurna bagi Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Ahyali. Selamat pagi juga Romo. Hari ini kelahiran Yohanes bagi kita merupakan fajar penebusan kita. Maka dirayakan oleh gereja. Hidupnya memang aneh dan kelahirannya pun istimewa. Masyarakat sekitar keheran-heranan ketika Elizabeth mengandung karena sudah terlalu tua. Ayahnya menjadi bisu karena kurang percaya ketika menerima berita. Pemberian nama pun melawan kebiasaan setempat. Segalanya menunjukkan anak ini istimewa. Tepat pernyataan orang waktu itu, apakah yang akan terjadi dengan anak ini? Mana kita memeriksa batin kita sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengendaki kedatangan-Mu dirintis oleh Yohanes Pembaptis dengan warta pertobatan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau mengendaki kedatangan-Mu dirintis Yohanes Pembaptis dengan mengulang-ulang seruan Nabi Yesaya. Di padang gurun ratakanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau mengendaki kedatangan-Mu dirintis Yohanes Pembaptis dengan teladan hidup penuh mati raga dan tanpa pamrih. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, bersama umat pilihan Engkau telah memanggil Santo Yohanes Pembaptis untuk mengumpulkan umat yang pantas menyambut kedatangan Tuhan yang dinanti-nantikan umat manusia. Berikanlah rahmat sukacita sejati kepada para bangsa. Berikanlah ketabahan hati kepada mereka yang masih dalam perjalanan, serta arahkanlah mereka kepada keselamatan dan kedamaian sejati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku.
Tuhan telah membantu aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk membalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang Kau buat. Aku bersyukur kepadamu sebab oleh karena aku misteri kejadianmu. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Bacaan kedua, bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari Sabat, di rumah ibadat di Antioquia, Paulus berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umatnya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan apa yang dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi dia yang akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakan. Pada waktu itu genaplah bulan bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang putra ketika para tetangga serta sanak saudara mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Anak itu, dan mereka hendak menamai dia
Zakarias turut nama bapaknya. Tetapi Elizabeth ibunya berkata, jangan, ia harus diberi nama Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Maka mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikan kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menulis begini, namanya Yohanes. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah seluruh orang yang tinggal di sekitarnya. Segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, akan menjadi apa anak ini nanti? Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Malaikat Gabriel mengabarkan kepada Zakaria bahwa Elizabeth istrinya sebagai sara baru akan mengalami kegembiraan, yaitu melahirkan perintis Mesias. Meski kaum kerabatnya menantang, namun yang telah ditentukan oleh malaikat telah diberikan kepada putranya, yaitu nama Yohanes, yang berarti Tuhan berbelas kasih. Sebab itu pula program hidupnya. Kabar itu tersebar luas dan Zakaria diperkenankan memandang fajar keselamatan, seturut teladan Samuel yang mengurapi Daud menjadi raja. Maka Yohanes mempersiapkan diri untuk karyanya di padang gurun, di mana imannya diperkembang dan bertumbuh dengan subur. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, Tuhan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Tuhan memanggil kita hidup mengabdi dengan tulus tanpa pamrih. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga. Ya Bapa, dampingilah para misionaris agar dalam kegagalan dan kesulitan tetap teguh percaya akan bantuan Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bukalah hati budi masyarakat di sekitar kami terhadap warta gembira kerajaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga mereka yang sakit dan yang tak berdaya akibat penderitaan sebagai anugerah dan pengorbanan diri, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kami jangan sampai putus asa karena mengalami kelaliman, kekejaman dan ketidakadilan di dunia, tetapi selalu berusaha hidup yang berkenan di hati Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh keluarga dan orang-orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, sumber segala harapan, nasib kami ada di tangan-Mu, dan Engkau selalu mencukupi keperluan-keperluan kami mohon. Jangan sampai permohonan kami sia-sia, dan semoga kami saling membahagiakan berkat cinta kasih Yesus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu
kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, pemberi selamat dan damai, sudilah menerima roti anggur yang kami hunjukkan di altar pada perayaan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Dialah yang mewartakan penyelamatan dunia sebelum kedatangannya dan memaklumkannya sesudah berada di tengah-tengah kami, yakni Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sudah layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami selalu bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam diri Santo Yohanes yang merintis jalannya, kami muliakan kekeluhuran. Yohanes kau berkati melebihi semua orang yang lahir dari wanita. Waktu lahir ia mengembirakan banyak orang, dan sebelum lahir ia sudah mengembirakan karena dekatnya keselamatan dunia. Dialah satu-satunya nabi yang menunjukkan anak domba pembawa selamat. Bahkan dialah yang di sungai Yordan membaptis Kristus, sumber pembaptisan dan kesucian kami. Dialah pula yang akhirnya mendapat kehormatan memberi kesaksian terindah dengan menumpahkan darah sendiri. Maka bersama sulaska surgawi kami selalu meluhurkan dikau di dunia dan tak henti-hentinya memuliakan dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Oh, Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari itulah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tidak kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya Tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
jiwa Kristus, kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. berkat belas kasih yang mesra Allah telah mengunjungi kita bagaikan matahari yang terbit. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, cahaya dalam kegelapan, kami telah Kau perkenankan ikut serta dalam perjamuan dan kegembiraan putramu, anak domba yang menghapus dosa dunia. Semoga kegembiraan yang memenuhi hati Santo Yohanes Pembaptis ketika mewartakan kedatangan Sang Penebus juga memenuhi gerejamu masa kini. Maka kami dengan mengakui bahwa kami telah Kau lahirkan kembali dalam hidup ilahi berkat jasa Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini dilimpahi berkat, keselamatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Selamat pagi, terima kasih Ahyali. Selamat pagi, terima kasih juga Romo.